Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita hari ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah di rumah-Mu. Ampuni kami Tuhan sepanjang minggu ini, jika banyak hal kami tidak menyenangkan hati-Mu. Layakan kami saat ini Tuhan, bersekutu dengan Engkau, masuk dalam hadirat. Ambil alih hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Ambil alih ruangan ini oleh kuasa. Kami mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu ya Kudus. Kita naikkan pujian kita. Hati
pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau ambil alih ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Kau yang berkuasa ya Allah Roh Kudus. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis yang hendak mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Ayo bersepakat dan bersehati. Kami hati di dalam nama Yesus. Engkau menyadari dosa kami. Hanya izinkan kuasa Roh Kudus yang mengalir memenuhi tempat ini, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami di dalam nama Yesus. Kau yang memulihkan setiap, menggantikan setiap sukacita kami dengan sukacita yang baru di dalam nama Yesus. Kau berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang baru bisa hadir di tempat ini Bapa. Ya Allah Roh Kudus, Kau melembutkan setiap hati mereka untuk memiliki kerinduan bersekutu bersama-sama Tuhan di rumah. Terima kasih Bapa yang baik, karena menyerahkan seluruh ibadah hari ini ke dalam tangan Pengasih. Kau Allah Roh Kudus, beracara di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap sorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Saya percaya setiap kita merasakan sukacita yang luar biasa hari ini. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai.
yang nama. Terima kasih ya Yesus. Kami sungguh merasakan Tuhan bukti nyata penyertaan dalam hidup. Sukacita yang Kau berikan tak pernah berkesudahan. Sukacita yang Kau berikan tidak bisa diberikan oleh siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melepaskan kami, telah membebaskan kami. Terima kasih ya Bapa.
yang hebat. Engkau luar biasa. Nyata kuasa-Mu pagi hari ini atas ibadah kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus kembali kami mengundang beracara, berkaryalah atas firman yang kami dengar. Biarlah firman ini menjadi tumbuh subur atas kehidupan kami, menjadi rema, sesuatu yang baru kami dengar daripada Tuhan, karena bukan daripada hamba. Hamba tidak ada apa-apanya, tapi Roh Kudus Engkau luar biasa. Aku tahu, aku yakin, aku percaya saat ini Roh Kudus sedang bekerja, menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala yang bukan daripada Tuhan, yang bukan daripada Roh Kudus, kami ikat. Engkau tidak berhak atas ibadah kami, tapi biarlah Roh Kudus yang melakukan segala sesuatu dan tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi. Ada sukacita? Amin. 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 Pasti ada sukacita bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Oh, haleluya. Saya sungguh berbahagia sekali punya Yesus yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada dalam seluruh kehidupan kita. Yakin dan percayalah Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Tadi waktu kita pujian penyembahan, kadang-kadang Roh Kudus itu melakukan sesuatu yang mustahil, yang sepertinya nggak mungkin gitu. Gereja sekecil ini, tapi daripada Tuhan Yesus itu seperti dia duduk di atas satu kursi yang luar biasa, yang indah, dan sayapnya itu mengepak. Wow, indah sekali. Sampai aku nggak bisa duduk. Kau nggak menyembah aku, kata Tuhan. Oh, aku menyembah Tuhan. Aku bilang, kalau kau menyembah Tuhan, kenapa kau nggak berlutut? Wow, aku tahan tadi. Begitu kita mulai pujian penyembahan, Tuhan bilang, aku lihat gambarnya itu dia seperti kepak luar biasa. Terus Roh Kudus bilang begini, kau nggak menyembah aku? Aku menyembah Tuhan, gitu kan. Ada pertentangan. Kalau kau menyembah aku, bukan seperti itu. Sujud. Wow, ampuni aku Tuhan, aku mau sujud kepada Tuhan. Itulah roh yang taat. Amin. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Aku gak bisa berkata-kata lagi. Saking indahnya panorama yang aku lihat tadi itu luar biasa. Tidak ada di bumi. Yakin itu tidak pernah ada. Seindah pemandangan yang ada di bawah kolong langit itu tidak ada seperti yang aku lihat tadi. Dan embunnya itu teramat indah, dan teramat indah, dan putihnya luar biasa. Sayapnya itu mengumpak seperti ini, seperti sayap burung Raja Wali yang wow, keren. Tidak ada bandingnya Tuhan yang kita percayai itu. Jangan ragukan Tuhan kita. Amin. Ayo kita baca firman Tuhan. Daniel 3 ayat 16. Daniel 3. Sudah dapat? Haleluya. Daniel 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuhan dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Amin. Boleh kita tahu hari ini betapa dahsyat iman daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang dipraktekkan oleh anak Tuhan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Inilah karakter sesungguhnya. Inilah perbuatan sesungguhnya yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Iman yang kokoh. Dari dalam hal ini, sesudah saya pelajari, saya amati. Jadi ada 3 bagian yang kita mau dengarkan hari ini dalam firman hari ini. Yang pertama, milikilah iman yang kokoh. Seperti apa iman yang kokoh? Seperti orang ini, seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Biarpun masalah yang mereka hadapi di depan adalah kematian. Karena kenapa? Raja sudah menyiapkan satu api yang besar. Barang siapa tidak menyembah patung yang aku dirikan ini, tempatmu di sana. Wow. Pertanyaannya sekarang, kalau ada masalah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, apakah kita punya iman yang kokoh seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego? Apakah kita, balik kanan langsung? Mesah, Sadrah, dan Abednego, dia berkata di sini, apapun perbuatanmu ya Raja, kalau kau menyuruh kami menyembah patung, tidak. Apapun permasalahan kita sekarang ini, permasalahan rumit sekalipun, Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Terbukti dalam hal ini. Nanti sebentar lagi, sabar. Ada ceritanya nanti di situ. Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan ada dalam kehidupan saya. Sekalipun badai, sekalipun topan, sekalipun lembah yang dalam, sekalipun permasalahannya besar sekali, kita tidak mampu. Ingat, Tuhan ada di situ. Amin. Luar biasa indahnya Tuhan kita itu. Makanya ikut Tuhan jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ikut Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Coba tadi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bro, itu api loh bro. Dia kan 3 orang ini. Bro, ini api, bahaya kita ini. Katanya gitu kan. Datang yang Sadrah bilang, bro, bahaya ini bro. Ini api, lihat itu gedenya api itu. Datang lagi Sadrah, aku bilang sama Mesah, lu tahu gak api itu? Iya tahu. Bahaya kita ini bro, katanya. Ya benar juga, bahaya kita ini ya. Mati kita ini katanya. Karena siapa yang tidak menyembah? Dia bilang apa di sini? Yuk kita sembah raja, yuk kita sembah patungnya itu. Tidak. Ini bahaya hidup kita ini bro, katanya. Terus gimana ini? Kita sembah aja patungnya itu. Halo? Apa perbuatan mereka? Coba kita baca ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan daripada tanganmu ya Raja. Jika Allah kami yang kami puja yang sanggup melepaskan kami, apapun permasalahanmu. Ini masih poin pertama. Mereka punya iman yang kokoh. Tidak bisa digoyahkan. Pernah dulu waktu kami PD di sini,
GBI Taman Eden ingin membangun gedung 100 lantai. Sudah adakah gedung 100 lantai di dunia ini? Belum ada. Dan itu tidak mungkin. Pasti rubuh. Itu secara dunia. Tapi GBI Taman Eden ingin membangun gedung 100 lantai yang ke bawahnya, dalamnya tidak terukur. Artinya iman orang yang ada di sini adalah iman yang sangat kokoh, tidak bisa berubah. Apapun permasalahanmu, apapun persoalanmu, apapun bebanmu, jangan khawatir. Karena kenapa? Ini sudah terbukti ya, 3 orang ini. Dia praktekkan iman percayanya itu kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam Kejadian, jangan sembah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Dalam Kejadian, Tuhan tulis kepada Musa, jangan pernah orang Israel menyembah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Dan itu itulah dia. Dan terjadi kepada orang yang bertiga ini tidak mau menyembah. Karena kenapa? Perkataan firman Tuhan itu kokoh dalam kehidupan mereka. Mereka punya iman yang kokoh, tidak terombang-ambing. Sekalipun mereka ada di dalam badai, badainya ini api, soal mati hidup. Kalau perintah raja harus diikuti enggak? Kalau enggak, perintah raja loh ini. Bunuh, kata raja, bunuh. Masuk, kata raja, masuk. Enggak ada yang bisa lawan. Raja di bumi, ada satu lagi raja di atas segala raja yang sanggup mengalahkan raja di bumi, itu Yesus Kristus Tuhan. Terbukti dalam hal ini bahwa kuasa raja di bawah daripada Yesus Kristus. Tidak ada bandingannya. Amin. Yang kedua, milikilah keberanian. Punyailah dalam hidup kita roh keberanian. Tadi iman yang yang kedua, iman yang berani. Berani melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena kenapa? Iman orang percaya kepada Tuhan tidak pernah datang lagi omongan orang, oh iya ya, syuuu. Datang lagi dari sini omongan orang, syuuu, syuuu. Di dalam kekristenan hari ini ada seperti itu banyak. Hanya ingin menyenangkan daging. Tapi di gereja GBI Taman Eden, jangan pernah firman Tuhan enak di sini, pahit terus firman Tuhan di sini. Karena ingin memproses kehidupan kita seperti yang Tuhan mau, bukan yang seperti aku mau, tapi yang seperti firman Tuhan katakan. Kenapa? Di dalam kehidupan kekristenan kita nggak ada enak-enaknya. Kalau enak-enak itu ikut dunia. Gemerlapan, dunia keberlapan. Di dalam kekristenan seperti itu ada, oh Tuhan ampuni. Beda kan? Di dunia kocok lampu hidupnya kocok. Di dalam kehidupan kekristenan, oh Tuhan ampuni, aku berkati dia Tuhan. Berbeda jauh antara langit dan bumi.
Yang kedua, milikilah iman keberanian. Mereka, Sadrah, Mesah, Abednego, berani menantang perintah raja. Raja, seandainya pun Tuhanku tidak membela aku dalam hal ini, aku mati di perapianmu. Ada roh keberanian di sana. Sekali lagi, apa implementasi daripada roh keberanian dalam kehidupan kita? Perkatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu karakter Kristus. Jangan kasih celah kepada si iblis dalam kehidupan kita. Roh keberanian itu roh mengambil sikap. Sikap seperti apa? Hanya kepada Yesus aku berserah. Mati dibakar sekalipun, silakan mati. Kalau Tuhan mau tolong, amin. Kalau Tuhan tidak mau tolong, alhamdulillah, wa inna lillahi wa inna rajiun. Kebakar. Tapi di sini yang bertiga ini punya keberanian, punya komitmen, punya ketekatan bahwa tidak ada kuasa yang sanggup merontokkan iman mereka. Apapun hadapannya di depan, masalah hidup Tuhan yang ada. Amin. Baik. Ayat yang ketiga. Poin yang ketiga. Milikilah roh kesetiaan. Mereka ini setia sampai dimasukkan ke api sekalipun. Setia saja. Masuk katanya gitu, dilemparkan masuk ke dalam. Berempat jadinya di dalam. Yang dilemparkan 3 orang, akhirnya di dalam 4 orang. Siapa yang satu lagi? Malaikat. Jadi masalahnya tadi, apapun masalah kita, malaikat ada berserta kita. Apapun problem kita, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, ada satu oknum penolong dalam hidupmu. Kalau punya iman, yang ketiga apa? Setia dulu, jangan bilang Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa? Lemas Tuhan dengarnya kadang-kadang kalau kita nggak setia. Ya, akhirnya Tuhan bilang, malaikat tolong dulu deh. Karena dilihat Tuhan, kehidupan iman percaya kita gini-gini dia. Naik turun. Tuhan ingin iman percaya kita itu gini. Mulai dari start nol. Tuhan. Turun ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ada problem listrik mati. Puji Tuhan. Yang ketiga, miliki roh kesetiaan. Apapun problemnya, apapun permasalahan kita, kalau kita setia, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu memberi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ayat yang ketiga, Tuhan bilang begini.
Tetapi Daniel 3 ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ini sudah terjadi mulai dari pertama mereka dibuang ke Babel, ditangkaplah ini sida-sida daripada orang-orang yang ada di istana raja lah, yang mereka bertiga ini, istana raja yang ada di Israel. Orang ini adalah orang, ya bisa orang apa namanya itu, orang-orang kerajaan lah, orang yang pintar-pintar, yang hebat-hebat lah ini mereka semua ini. Jadi akhir ini ceritanya akhirnya di ayat 3 ini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mesah, Sadrah dan Abednego sudah mengambil satu kesimpulan. Bro, ini api bro, mati kita nanti bro. Kata Sadrah kepada Mesah, Mesah kepada Abednego, bro, mati kita nanti bro. Haleluya, panas. Tapi mereka sudah mengambil satu komitmen kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang perkasa. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Maka segala perkara, segala persoalan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Apapun persoalan kita sekarang, apapun persoalan kita sekarang, selidiki hati kita masing-masing sekarang. Tuhan, aku punya persoalan ini. Kalau kita sudah punya persoalan, apa permasalahan kita yang paling sulit? Bukan yang persoalan yang sepele-sepele, persoalan yang paling sulit sekali. Kalau Sadrah, Mesah, Abednego sebentar lagi mau dilemparkan ke api, ujung-ujungnya kalau secara manusia mereka mati. Dalam proses persoalan kita ini, persoalan apapun persoalan kita ini, mati nggak kita? Untuk mengatasi persoalan kita ini, apakah itu persoalan soal perut? Bisa mati enggak? Tidak mati. Karena kenapa? Bisa pun mati, seperti yang di Cinere itu hampir tahunan baru bisa mati. Enggak makan, enggak minum. Lama prosesnya itu. Gak mungkin bisa mati kalau hanya soal makan, yakin. Kalau hanya soal perut, percaya sulit untuk mati, yakinlah. Yang paling parah, yang paling sulit di dalam kehidupan kita kan soal perut doang kan. Nggak ada yang mau bunuh kita kan. Ted, kalau kau nggak mau besok nggak ada itu. Yang paling problem sekali soal perut dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak ada lepas daripada itu. Semua mau kaya mau miskin sama saja soal perut. Mereka bertiga bukan soal perut, soal mati hidup. Mana yang diambil mereka? Mati untuk dunia. Wow.
Mereka berani pertaruhkan hidup mereka untuk Yesus Kristus Tuhan. Yang mereka kenal, yang mereka sembah, yang mereka puji di hari lepas hari kehidupan mereka. Makanya tadi pertama aku bilang, punyai iman yang kokoh, punyai kesetiaan, punyai ketaatan. Baru bisa kita seperti Mesa, Sadrak, Abednego. Kalau enggak seperti itu, maka iman percaya kita sia-sia di hadapan Tuhan. Kita selalu terombang-ambing. Ada ngomong si A, iya ya benar ya, iya cocok, kata lu itu cocok. Datang lagi ini, oh ya ini bener lagi, ini cocok bener, ini pas, ini bagi gua nih pas, ini cocok, ini cocok. Menyenangkan hati, menyenangkan pikir. Firman Tuhan bilang, ubahlah seluruh kehidupanmu, ubahlah seluruh paradigma hidupmu untuk bisa hidupmu berkenaan di hadapan Tuhan. Jadi paradigma hidup nggak ada lagi di hadapan Tuhan. Yang ada di hadapan Tuhan cuma satu, paradigma menyembah Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Ini bukan aku yang bilang. Itu yang dilakukan Sadrak, Mesakh, Abednego. Hanya menyembah kepada Sang Halik Yesus Kristus Tuhan, bukan kepada Raja Nebukadnezar yang sebentar lagi membunuh mereka dengan api. Karena kekekehan mereka, karena iman mereka terlampau kokoh, tidak bisa diombang-ambingkan. Raja bilang, panaskan 7 kali lagi. Wow. 3 kali apa 7 kali sih? 7 kali lagi. Tadi apinya segede rumah ini, udah sampai di rumah Butet. Begitu kita dekat aja, ujung-ujungnya apa? Yang melempar yang ketiganya berdiri di dalam dan mereka memuji-muji Tuhan di dalam. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus. Karena mereka sudah berempat di dalam. Kebakar nggak mereka? Seandainya seperti badan ini ada bulu-bulunya, nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang satu pun. Karena kenapa? Roh Kudus itu adalah api yang dari surga, yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar, api dari bumi. Kalah, nggak berbuat apa-apa, nggak panas, cuman seperti mereka mandi air aja, mandi air dingin gitu. Kan berarti dingin rasa mereka, api itu kan dingin rasanya. Karena kenapa? Ya mereka mengucap syukur di dalam. Karena ada satu penolong, itu Roh Kudus. Ada malaikat yang membuat api Nebukadnezar menjadi dingin, menjadi adem. Gak ada api rasa apa-apa sekarang. Kalau kita sudah tahu Sadrak, Mesakh, Abednego tidak mau mendengar perintah raja, ujung-ujungnya mati api. Dan Sadrak, Mesakh, Abednego kalau menyembah kepada Tuhan, ujung-ujungnya selamat. Ini kan ada 2 perbedaan di sini, ada 2 perspektif. Satu mati, satu hidup. Yang mana kita pilih sekarang? Ikut menyembah raja, mati. Ikut menyembah Tuhan, hidup. Itulah Tuhan kita. Makanya tadi gue bilang, mereka di dalam api itu pun
bertepuk tangan. Kenapa? Karena ada penolong dalam api. Ada penolong atas semua persoalan hidup. Amin kan hari ini. Bilang, Tuhan, aku percaya persoalanku ada. Tapi Tuhanku ada juga bersama-sama dengan aku. Dan Tuhan yang membela aku. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan aku. Allah selalu ada. Allah selalu, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu mendampingi, menolong kita di dalam semua permasalahan hidup. Mulai hari ini, ubah. Tuhan mau merubah paradigma kita. Miliki roh yang kokoh, miliki roh yang berani. Berani tadi seperti ini ya, Sadrah ya. Dia lawan raja untuk kepentingan Yesus Kristus. Dan miliki kesetiaan, ketaatan, rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami boleh memiliki iman yang kokoh, iman yang berani, iman yang setia. Dan Engkau menemukan kami tetap setia sampai pada kesudahan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman pagi hari. Berkati dalam kesehatan, berikan umur yang panjang, hikmat, marifat, kekuatan, semangat, sukacita dalam melayani Tuhan.
Bapa, terima kasih kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur perbuatan Tuhan ajaib bagi bangsa ini. Terus kami berdoa Tuhan dari tempat ini, dari gerejamu, biarlah hujan pertobatan Tuhan, hujan keselamatan tercurah atas Indonesia dalam nama Yesus. Biar Indonesia Tuhan menyembah Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan ada di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi sebagai presiden di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa siang hari ini, biarlah Tuhan dari presiden dan seluruh jajaran menteri, bahkan Tuhan Yesus dari MPR, DPR, Tuhan DPD sampai Tuhan Yesus kepada jajaran yang terendah Tuhan dari pusat sampai daerah. Kami berdoa Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan ada atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan Pak Tom. Roh Kudus meteraikan firman siang hari ini di hati kami, supaya kami memiliki roh. Kami memiliki Tuhan iman yang kokoh, memiliki roh keberanian, memiliki roh yang setia, taat, rendah hati Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu ini, biar Kau pakai terus Tuhan menjadi Allah di tangan Tuhan, membawa kerajaan-Mu Tuhan bagi gereja ini, bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatannya Tuhan, Tuhan berkati rumah tangganya, istri anaknya Tuhan, mantu cucu diberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, maka menjadi berkat mereka Tuhan. Keluarga ini Tuhan, keluarga hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lepaskan juga berkat atas kota Depok. Segala pekerjaan si iblis kami hancurkan dari kota Depok ini dalam nama Yesus. Dan siang hari ini kami lepaskan hujan pertobatan terjadi atas kota Depok, biar Depok menyembah Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan memberkati bangsa umat pilihan-Mu, bangsa Israel. Biarlah Salom itu ada atas bangsa Israel. Dan dari tempat ini, dari gereja-Mu kami berdoa, biarlah hujan pertobatan dicurahkan atas bangsa Israel, biar bangsa Israel seluruhnya Tuhan menyembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami siang hari di gereja-Mu dari tempat ini. Haleluya. Amin. berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera ada dalam kehidupanmu, ada dalam keluargamu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan kiri, tangan kananmu berhasil dibuat Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.